Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah punya cerita ini, sungguh membuat tergugah dan berpikir keras bagi Rehan, nama samaran. Kenapa demikian? Katanya begitu HP-nya berdering lantas diangkatnya. Ternyata Rehan terima telepon callingan dari Mardi, nama samaran, lalu mereka berdua bercakapan janjian. Kali ini mau ketemuan kembali di salah satu kafe. Infonya si itu Mardi masih mau curhatan lagi. Masih penasaran karena kontennya belum banyak yang like, share, subscribe apalagi yang komen. Lagian Mardi bilang video kontennya tak kunjung ramai penonton, bahkan semakin sepi saja. Begitu tutur Mardi yang tak sabaran, lalu keluh kesah curhatan sama Rehan, bahkan mengajak ketemuan penasaran. Berselang beberapa saat kemudian, nampaknya Mardi sudah berada lebih dulu tiba di dalam kafe. Tak begitu lama, Rehan tiba seketika itu menghampirinya, lalu mereka sembari pesan makanan cemilan dan minuman. Berdua sambil bersalaman, lalu duduk berhadapan seraya bercakapan. Suasana kafe ini malam nampak lengang tenang, tidak seperti malam biasanya saat malam liburan. Begitu riuh sesak pengunjung barengan bawa pasangan, hingga ada yang memboyong keluarga pula, tapi kali ini suasana kafe tidak terlalu berisik, teriring alunan musik terdengar begitu sahdu, nyaman. Lalu Mardi kelihatannya masih bingung, gerah penasaran, minta saran arahan dan pertimbangan lagi dari Rehan, sekalian mau bertukar pikiran. Mardi merasa heran video kontennya belum menjanjikan sesuai harapan, infonya si algoritma kontennya belum tampak memuncak, entah tema konten yang kurang menarik, tapi mau bagaimana lagi, seperti itu adanya. Seketika Rehan berujar begitu melihat menatap Mardi nampak gelisah, seraya menegaskan. Walah Mardi, aku perhatikan sikap semangat patriotmu sungguh luar biasa, aku sendiri mengakui, pokoknya salut deh. Tapi kamu itu tipikal orang kagak mau bersabar, kurang bersyukur. Lagian segalanya kepengen instan cepat sukses, ingin segera naik daun lalu berhasil. Tapi kan tidak semua begitu, ada proses tahapannya, apalagi persaingan begitu ketatnya, lalu kita juga mesti sadar, kita ini bukan siapa-siapa belum dikenal dan belum pada tahu siapa kita. Makanya kita harus bersabar, aku juga nonton video konten kamu Mar. Aku cermati konten objek wisata itu cukup bagus, dan penontonnya ada juga peningkatan, walaupun belum begitu signifikan, begitu tutur Rehan. Seketika Mardi menepis menimpalnya lalu berkata, "Duh, gua berjuang di medsos ini, tidak sebentar lu Han. Sudah 3 tahun berjalan, ini gua mesti merubah haluan, merubah lagi tema isi konten, atau bisa juga sih, gua berpikir ulang. Masalahnya itu konten yang di-shoot di tempat objek wisata, modalnya lumayan gedehan. Belum lagi capeknya berasa melelahkan. Makanya kerap kali gua bilang, setiap aku bikin konten, itu ketekoran kagak seimbang dengan animo penonton. Pastinya sih bagi aku, kurang memuaskan." Begitu Mardi berujar, tampak raut mukanya kecut, lantas Rehan berucap dengan menyinggung perasaan. "Ya, kalau pemikiran kamu semacam itu sih, silahkan saja. Kalau kamu maunya begitu, itu hak kamu juga. Sekalian bubar jalan juga boleh-boleh saja. Kagak usah lagi bikin video konten, itu sah-sah saja, hak kamu juga Mar. Aku mau bilang, sumbang saran apapun juga, kayaknya percuma deh." Begitu ucap Rehan agak sewot, seketika Mardi menjawabnya. "Wah, kagak begitu juga Han. Maksud gua begini, minggu kemarin gua barusan ke Jakarta, nginap di rumah om gua. Selain ada urusan keluarga, lantas gua iseng-iseng ngobrol cakapan bareng si om, soal live streaming di medsos, ngebahas TikTok, YouTube, Facebook segala. Ternyata itu bisnis di dunia maya, boleh dibilang gampang-gampang susah juga sih. Katanya meraih keberuntungan hoki-hokian, tetapi kalau bagi insan yang sudah punya nama, sudah populer terkenal, tentunya akan mudah dan tidak sulit meraih dukungan, itu seperti kalangan artis terkenal, para tokoh masyarakat, para ustadz dan para ulama yang sejak awal mula sudah dikenal, dengan tausiah dan ceramahnya yang menyejukkan umat, lalu para pejabat publik yang populer, apalagi Bapak Aing KDM, luar biasa dukungannya, bukan lagi ribuan penonton, bahkan sudah jutaan penonton. Dari kalangan warga paling bawah hingga kalangan elit banyak yang mengikutinya sehingga ada saja elit yang mengkritisinya, maklumi saja ada yang kegerahan. Walaupun begitu kerasnya KDM dikritisi, dijuluki lambe turah, ada juga yang nyebut dangkal. Ya yang namanya mutiara tetap mutiara, teguh tegar, sekalipun dirundung dibalut gosokan nyinyiran hasutan, tetap saja cahaya mutiara terang bersinar buat Bapak Aing KDM, kebenaran itu mutiara tak tergoyahkan. Dan masyarakat warganet bisa melihat dan menilainya, mana yang omon-omon doang, tong kosong nyaring bunyinya, dan mana yang benar-benar mau kerja-kerja bukti nyata.
buat kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Kali ini rakyat sudah pada cerdas bung, sudah cerdik pandai pintar bro. Begitu tuturnya si Om, waktu malam itu cakapan sama gua. Lantas seketika itu Rehan berujar, "Ya, apa yang dikatakan Om kamu itu, benar sekali." Lalu si Omnya bilang, "Permasalahan apa lagi Mar?" "Oh iya, sekalian aku juga mau tanya nih. Barusan ada kata lambe turah, aku ingin tahu. Apa itu arti lambe turah?" Tanya Rehan penasaran. Lantas Mardi nampak tertawa sembari tersenyum lalu menjawabnya, "Yaitu," si Om mengingatkan gua, "berkaitan dengan bikin konten ini, lagian pertanyaan lu itu kata lambe turah. Dibuka saja dilihat pada KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pasti ada jawaban deh." Lantas si Om juga berpesan, bagi insan yang belum dikenal, atau pemula, ya mohon maaf seperti Mardi ini, mesti tabah bersabar. Walau begitu susah payahnya berjuang, ingin banyak meraih dukungan dari viewer-follower, tentu kita harus sadar diri, kita ini masih tahap belajar. Lagian kemarin juga Om nonton videonya di konten temannya Mardi itu, spiritnya baik, akan mengikuti rekam jejak tauladan perjuangan jiwa patriot Pak Prabowo. Itu bagus sekali Mar. Memotivasi diri, bangkit lalu bercermin, pada perjuangan sosok patriot. Tapi sayangnya, perjuangan Mardi ini kurang bersyukur dan bersabar, terlalu gerasa-gerusuh. Apa-apa segalanya ingin instan kagak sabaran. Padahal semua itu kan ada prosesnya, melalui tahapan algoritma yang tidak mudah juga. Tapi bagi Om sih, kembali pada Mardi sendiri deh. Kalau berasa ragu-ragu ambigu, hentikan saja kegiatan ini, bila ujungnya berhenti di tengah jalan. Namun kalau masih punya niat, tekad bulat dan kuat berjiwa patriot, ya silahkan lanjutkan, asalkan mau tabah bersabar dalam perjuangannya. Begitu pesan sarannya si Om sama gua Han, tuturnya Mardi, lantas Rehan berujar, "Wah, luar biasa itu Om kamu Mar. Begitu paham dan cerdasnya, sungguh bijak dan benar, apa yang dikatakan Om kamu. Benar kamu itu harus bersabar dan hindari sikap gerasa-gerusuh Mar," tutur Rehan. Lalu Mardi kelihatan merendah hati, seraya berujar, "Ya, benar juga sih, gua akui deh. Tapi akhirnya itu Om gua kasih seperangkat alat walau second, buat media konten podcast di platform online. Gua pikir sih, kalau gua bikin video konten podcast, kagak terlalu capek dan melelahkan Han. Lagian modalnya juga nggak terlalu mahal, makanya gua minta ketemuan barengan lu kemari. Maksud gua gimana nih teknisnya?" Begitu ucap Mardi, tampak semangat meyakinkan, lantas Rehan berujar pelan, "Waduh, Mardi, podcast ini siapa bilang, biaya proses bikin kontennya kagak mahal? Walah, silahkan saja kamu hitung deh. Emangnya narasumber mau gratisan, kagak dikasih kompensasi honor atau transport dan makan minumnya. Belum lagi hostnya, wah repot juga ini, bagaimana perhitungan Mar?" "Iya juga ya, Han ya. Lantas gimana ini baiknya ya? Gua bingung juga Han, pening nih kepala gua Han." Begitu tutur Mardi sambil mikir, lantas Rehan berujar, "Ya silakan saja cari siapa hostnya. Syutingnya mau di mana? Sekalian di syuting itu perangkatnya, biar audionya enak didengar, jernih, nampak asri nyaman suasananya menarik. Kursi sofanya dengan tiang mix mesti micing, rapi, nuansa nampak di layar terkesan bagus berkualitas Mar. Bolehlah kamu lihat, podcastnya yang sudah berjalan di medsos. Wah, modal lagi saja nih, Han. Walah pening kepala gua deh, bingung gua Han. Ya, lagian kamu ini, mimpi apa ngigo Mar? Masa mau syuting podcast? Settingannya asal-asalan, abal-abal. Walah parah-parah bisa kacau itu kontennya, bikin ngacak memalukan Mar." Lagi seru-serunya mereka berdua berargumen, tak disangka-sangka Diana sosok wanita cantik, teman kuliahan sekampus. Tiba-tiba Diana menghampirinya mendekat pada mereka berdua, lalu bersalaman sembari menyapanya. "Wah ini kalian lagi pada ngapain? Aku perhatikan dari tadi, di sudut sana, kelihatannya kalian serius banget. Lagi ngebahas mata kuliah? Apa ada peluang bisnis?" tanya Diana. Lantas Mardi menyahutnya sembari senyum ceria. "Cie, halo Diana, nona cantik, ini malam nampak cantik sekali lu. Sama siapa lu Din kemari?" "Itu, lihat yang di sudut sana. Aku kemari sama bokap bareng nyokap, keponakan aku juga pada ikutan tuh," ujar Diana. Lalu Rehan bertanya, "Wow, mantap lu Diana. Tapi kebetulan juga sih, Diana bisa ketemu di mari. Sekalian aku bareng Mardi, mau minta tolong, siapa tahu ada solusi masukan dan pertimbangannya." Dari Diana nih. "Oh, masalah apaan ini? Aku belum tahu kagak paham masalahnya." Begitu tanya Diana, seketika mereka bertiga berlanjut bercakap, ngebahas soal podcast,
Kelihatannya bagi Diana, tidak asing lagi soal yang begituan, karena kakaknya Diana jurnalis, dosen telematika informatika juga, infonya sudah lama kakaknya bekerja di Jakarta. Lantas mereka bertiga berencana akan bersilaturahim ke tempat kakaknya Diana ke Jakarta. Semoga saja ada solusinya, dan tunggu insya Allah mohon doanya nanti ada hasil tayangnya. Melangkah gontai melenggang. Podcast adalah rekaman audio digital yang diunggah di platform online untuk dibagikan kepada orang lain. Demikian kisah punya cerita ini, jangan lupa ditekan tombol like, komen, share and subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang lagi atas dukungan semuanya. Terima kasih.